1001 Malam, Kisah Raja Syahriar dan Shah Zaman. Pada masa lalu hiduplah seorang raja yang memerintah dengan adil dan bijaksana sehingga dicintai oleh rakyatnya. Nama raja tersebut adalah Syahriar. Ia juga memiliki seorang adik yang juga memerintah di wilayah yang lain. Nama adiknya itu adalah Shah Zaman. Setelah beberapa tahun tidak bertemu dengan adiknya, Syahriar pun mengutus seorang wazir atau menteri untuk mengundang adiknya agar datang mengunjunginya. Shah Zaman pun setuju untuk datang. Ia pun segera memulai perjalanan menuju ke tempat kakaknya itu setelah menyiapkan perbekalan dan hadiah. Tetapi ketika masih di batas kota, ia teringat bahwa hadiah untuk kakaknya itu tertinggal di kamarnya. Ia pun segera kembali untuk mengambilnya. Sesampainya di kamar, ia melihat istrinya tidur berduaan dengan pria lain yang karena emosi, ia segera membunuh mereka berdua. Ia tetap melanjutkan perjalanan ke tempat kakaknya itu karena ingin mencari suasana baru. Ketika Raja Syahriar mendengar bahwa rombongan adiknya telah tiba di kotanya, ia pun membuat sambutan yang luar biasa. Tetapi Shah Zaman hanya murung dan bersedih karena terus teringat apa yang telah dilakukan oleh istrinya. Raja Syahriar mengira itu hanya kelelahan akibat perjalanan yang jauh. Tetapi setelah beberapa hari tidak ada perubahan, ia pun menanyakan apa yang terjadi. Shah Zaman terus menolak untuk menjelaskan apa yang terjadi. Untuk menghiburnya, Raja Syahriar mengajak adiknya itu untuk berburu, tetapi tetap ditolak yang akhirnya hanya ia sendiri yang pergi. Di kamarnya, Shah Zaman duduk di depan sebuah jendela yang menghadap ke taman. Dan ketika itu sebuah pintu di taman terbuka, keluarlah 20 budak wanita dan pria beserta ratu atau istri Syahriar. Mereka menuju kolam di taman, dan setibanya di sana mereka melepaskan pakaian dan melakukan berbagai macam kegiatan yang tercela hingga siang hari. Melihat semua kejadian itu, Shah Zaman pun berkata pada diri sendiri bahwa apa yang ia alami belum seberapa dibanding dengan apa yang dialami oleh kakaknya. Ia pun segera makan dan minum setelah beberapa hari kehilangan nafsu makan karena memikirkan permasalahannya. Saat Syahriar kembali dari berburu, ia terkejut melihat perubahan adiknya, karena saat pagi hari masih pucat, tapi saat ini telah berseri kembali. Syahriar yang penasaran pun terus mendesak Syahriar masalah apa yang membuatnya murung. Karena terus didesak, Shah Zaman pun menceritakan apa yang terjadi pada istrinya saat akan pergi menuju mengunjungi Syahriar. Tetapi ia tidak mau memberitahukan kenapa ia kembali pulih. Sang kakak yang penasaran kembali terus mendesak karena saat pagi masih pucat, tetapi saat sore sudah bugar kembali. Karena Raja Syahriar terus mendesak, akhirnya Shah Zaman menceritakan apa yang ia lihat di taman. Syahriar yang tidak percaya merasa perlu untuk melihat kejadian itu sendiri. Shah Zaman pun memberikan ide kepada kakaknya agar ia mengumumkan akan pergi berburu, tetapi segera kembali ke kamar Shah Zaman secara sembunyi-sembunyi agar bisa melihat ke taman dengan mata kepalanya sendiri. Syahriar pun setuju dengan ide adiknya itu. Dan ia pun melihat apa yang dilakukan oleh istrinya bersama budak-budak di taman hingga sore hari. Kejadian itu membuat Syahriar merasa hampa dan ia pun mengajak adiknya meninggalkan kerajaan karena kecewa dan ingin mengetahui apakah ada makhluk yang lebih menderita darinya. Keduanya melakukan perjalanan hingga mencapai sebuah pohon besar dengan mata air di tengah padang rumput yang di ujungnya tampak lautan. Mereka beristirahat di situ untuk menghilangkan lelah perjalanan. Tetapi tiba-tiba laut bergolak besar dan sebuah sosok hitam besar yang memanggul peti keluar dari laut. Mereka berdua yang ketakutan segera naik ke atas pohon untuk bersembunyi. Sosok hitam itu adalah seorang jin yang berjalan menuju pohon itu dan sesampainya di sana jin itu membuka peti dan mengambil sebuah botol yang dari botol itu keluarlah seorang wanita yang sangat cantik.
Jin itu tertidur di paha wanita karena kelelahan. Di atas pohon, dua kakak beradik yang ketakutan terus bergerak sehingga terlihat oleh wanita cantik itu, yang kemudian memaksa mereka turun. Wanita itu juga meyakinkan bahwa jin itu sudah pulas tertidur dan jika mereka tidak turun, jin itu akan membunuh mereka. Setelah mereka turun, wanita itu kemudian meletakkan kepala jin di tanah dan menyuruh mereka berdua untuk membunuh jin itu. Mereka saling suruh satu sama lain karena takut pada jin itu. Tetapi wanita terus memaksa dan mereka juga tertarik pada wanita itu. Keduanya pun menikam jin itu hingga tewas. Setelah melihat jin itu mati, wanita itu mengeluarkan seuntai kalung dari sebuah bungkusan. Keduanya pun bingung mengapa wanita itu mengeluarkan kalung itu dan segera bertanya. Wanita menjelaskan bahwa kalung ini terbuat dari 570 permata yang setiap permata didapat dari pria yang pernah berhubungan dengannya. Jadi kalau menginginkan wanita itu, mereka berdua harus memberi permata. Kakak beradik itu segera mengambil permata milik mereka dan memberikannya pada wanita itu. Dia kemudian menceritakan bahwa dia diculik oleh jin itu pada malam pernikahan, dan untuk menundukkan wanita itu, jin itu memasukkannya ke dalam botol yang kemudian disimpan di dalam peti dan diletakkan di tepi laut sehingga terombang-ambing oleh ombak. Kakak beradik itu merasa terhibur dengan kisah wanita dan juga iba dengan nasib jin itu. Mereka tidak jadi menginginkan wanita itu dan segera kembali ke istana Syahriar. Kemudian ia pun menghukum pancung istri dan budak-budak yang terlibat. Syahzaman pun kembali ke wilayahnya dan memerintah tanpa didampingi seorang permaisuri. Kejadian itu juga mengubah Syahriar menjadi raja yang kejam. Ia menikahi wanita di negerinya tetapi segera membunuhnya setelah satu malam. Hal ini berlangsung selama 3 tahun sehingga warga di negeri itu yang memiliki seorang anak perempuan melarikan diri ke wilayah untuk menyelamatkan putri-putri mereka. Suatu hari raja memerintahkan wazir untuk mencarikannya seorang istri, tetapi karena penduduk sudah banyak yang pergi, ia tidak dapat menemukan seorang gadis pun. Karena kelelahan ia pun pulang ke rumah dengan perasaan cemas takut akan hukuman raja. Wazir ini memiliki 2 orang putri, yang tertua bernama Syahrazad dan adiknya bernama Dunyazad. Syahrazad adalah gadis yang pintar karena telah membaca berbagai macam buku yang meliputi kisah-kisah umat dan raja terdahulu dan juga kisah para penyair. Melihat ayahnya yang gelisah di rumah, Syahrazad pun bertanya apa yang telah terjadi. Wazir itu pun menceritakan apa yang terjadi pada raja dari awal hingga akhir. Mendengar itu, Syahrazad mengajukan diri agar dia dikawinkan dengan raja, yang barangkali ia akan tetap hidup dan dapat menyelamatkan gadis-gadis lain. Wazir itu menolak karena khawatir pada putrinya itu, tetapi Syahrazad terus mendesak. Untuk menasihati putrinya itu, wazir menceritakan kisah keledai dan sapi bersama pemiliknya. Wazir pun mulai bercerita, "Wahai putriku, pada zaman dahulu kala hiduplah seorang saudagar kaya yang memiliki seorang istri dan banyak anak. Ia juga diberi kelebihan oleh Allah untuk mengerti bahasa hewan. Di rumahnya ia memiliki seekor keledai dan sapi jantan. Keledai itu digunakan sebagai sarana transportasi sedangkan sapi untuk kerja di sawah. Suatu hari, sapi itu datang ke kandang keledai dan melihat bahwa kandang keledai selalu bersih dan makanan selalu tersedia. Sapi itu mengeluh kepada keledai bahwa hidupnya menyenangkan karena kandangnya nyaman dan hanya sesekali dipakai oleh saudagar, sedangkan ia harus sibuk di sawah atau penggilingan gandum. Mendengar keluhan sapi, keledai menyarankan agar sapi tersebut, jika dipasangi alat penarik bajak, segera berbaring dan jika diberi makanan, jangan langsung dimakan. Lakukanlah hal itu selama beberapa hari agar sapi dapat beristirahat.
Saudagar yang ada di situ mendengar percakapan mereka berdua. Keesokannya, ketika buruh tani datang untuk membajak sawah, ia mengambil sapi itu, tetapi sapi tampak tidak bertenaga sehingga ia pun melaporkannya pada saudagar. Mendengar hal itu, saudagar menyuruh buruh tani itu untuk memakai keledai untuk membajak sawah. Maka dipakailah keledai itu untuk membajak sawah hingga sore hari. Melihat keledai itu di sore hari, sapi pun mengucapkan terima kasih karena dapat beristirahat, tapi keledai hanya diam saja sambil merasa menyesal karena telah memberi ide itu pada sapi. Hari kedua tetap sama keledai itu kembali digunakan untuk membajak sawah, hingga tubuh keledai itu lecet dan kelelahan. Keledai itu merasa kebaikannya pada sapi malah membuatnya menderita. Keledai itu pun berkata pada sapi bahwa ia mendengar saudagar itu akan menyembelih sapi itu bila tetap tidak bisa dipakai untuk bekerja di sawah. Mendengar itu sapi pun berterima kasih pada keledai dan segera menghabiskan makanannya. Saudagar kembali mendengar perkataan mereka berdua. Keesokan harinya saudagar dan istrinya duduk beristirahat di dekat sawah menikmati pemandangan lewatlah buruh tani itu bersama sapi. Sapi itu pun menggerakkan-gerakan ekornya dan bertingkah lucu seakan-akan mencari perhatian saudagar itu. Ia pun tertawa terbahak-bahak melihatnya. Melihat suaminya tertawa seperti itu, dia pun bertanya apa yang membuatnya tertawa seperti itu. Saudagar hanya menjawab bahwa ia mendengar dan melihat sesuatu yang lucu, tetapi tidak bisa memberitahukan pada istrinya karena bisa membuatnya mati. Sang istri tidak peduli dengan jawaban saudagar itu dan tetap memaksa agar diberitahu apa yang terjadi. Selama beberapa hari keadaan tetap belum berubah, sang istri tetap memaksa. Karena ia mencintai istrinya, ia pun memanggil hakim, saksi dan anak-anaknya untuk membuat wasiat terakhir dan menceritakan bahwa ia memiliki ilmu mengetahui bahasa hewan, tetapi jika ia menceritakan apa yang didengar dari hewan kepada orang lain, ia pun akan mati. Orang-orang di situ setelah mendengar kisah saudagar berusaha membujuk istrinya, tetapi tetap tidak berhasil. Sebelum menceritakan pembicaraan hewan kepada istrinya, ia pun pergi keluar rumah untuk mengambil wudhu. Saat ia akan mengambil wudhu, ia melewati hewan peliharaan lainnya, yaitu ayam dan seekor anjing. Anjing itu berkata kepada ayam jantan bahwa ia bersenang-senang bersama para ayam betina sedangkan majikan kita akan mati. Ayam jantan kembali bertanya apa yang terjadi pada majikan kita. Anjing pun menceritakan apa yang terjadi. Mendengar itu ayam jantan menjawab, majikan kita kurang cerdas. Ia memiliki 50 istri tapi bisa menyukai atau membenci mereka. Sedangkan majikan kita cuma 1 istri, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Majikan kita bisa mengambil dahan kayu untuk memukuli istrinya sampai dia bertobat atau tidak menanyakan masalah itu. Saudagar yang mendengar itu segera memikirkan ide dari ayam dan berencana memukuli istrinya. Ia pun menyembunyikan dahan kayu di kamarnya dan memanggil istri itu ke dalam, lalu segera mengunci pintu. Ia pun memukuli istrinya sampai ia berjanji untuk tidak menanyakan hal itu lagi. Orang-orang yang ada di rumah itu segera mengubah rencana perkabungan setelah mengetahui istri saudagar itu tidak akan menanyakan hal itu lagi. Syahrazad yang mendengar kisah itu merasa itu adalah hal yang wajar dilakukan oleh saudagar itu. Dia pun tetap bersikeras untuk dinikahkan dengan sang raja. Wazir segera menyiapkan segala kebutuhan sebelum menghadap raja. Sebelum pergi ke istana, Syahrazad membuat rencana dengan adiknya bahwa adiknya harus meminta agar kakaknya menceritakan cerita yang aneh sehingga mereka bisa menghabiskan malam dengan cerita itu. Setibanya di istana, wazir dan putrinya itu pun disambut oleh raja.
Dan akad nikah pun terjadi antara wazir dan raja sehingga resmilah Syahrazad menjadi permaisuri. Saat akan menuju kamar pengantin, Syahrazad menangis. Raja Syahriar pun bertanya apa yang terjadi, dan Syahrazad menjawab bahwa ia ingin mengucapkan perpisahan dengan adiknya. Raja pun mengutus pengawal untuk membawa adik iparnya itu ke istana. Raja dan ratu pun memadu cinta, yang setelah itu Syahrazad mengajak raja untuk menemui adiknya itu. Dunyazad, sesuai rencana, meminta kepada kakaknya itu untuk bercerita sebuah cerita yang aneh. Syahrazad meminta izin kepada raja, yang mana ia gelisah memikirkan bagaimana cara untuk membunuh Syahrazad, tetapi juga penasaran dengan cerita Syahrazad. Ia pun mengizinkan. Syahrazad pun mulai bercerita.